Rep lir Dada Pitana aninggih pundhita ingkang kaeka adidasa Purwa eka marang sawijining dasa 10 Purwa wiwitan sanajan kathah titah dewa kasungan ing angkasa kasangga Pratiwi tapi bandara ingkang ageng kathah ingkang sami anggara raras mboten kados ing enjang menika para nayakaning praja mantir bupati keluarga ageng pengajian amal syuhada sampun samekta ing gati mangluaken jangga ngambakake gobok ingkang saperlu daya nyadong timbalaning Dik Ustadz Daud Akhtiar ingkang menika sumangga kula aturaken monggo Dik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah melih ketinggalan ben tambah semangat. Nopo darang dahar Bapak Ibu. Oh ngaten, ditungani riyen sanjangi, kersane tambah semangat gitu nggih. Mugi-mugi ingkang gadah utang mboten enten no amal syuhada kok utang. Mboten nggih insyaallah. Ibu-ibu, bapak insyaallah sedaya lolita. Napa lolita niku? Lolos 50 tahun gitu ya. Mboten nggih, niki tesih enten sing 40 enten nggih. Oh enten gitu ya. Oh termasuk emas ya, Masya Allah. Termasuk jenengan Pak, tapi kalih dosa tahun yang lalu gitu ya. Baik, sepindah melih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, salihin, salihat, emas, adik-adiknya buat enten gitu ya. Yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah di pagi yang indah ini. Allah masih kumpulkan kita dalam perkara yang paling mulia di sisi Allah dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak Bapak Ibu orang yang Islam, tapi orang yang Islam belum tentu mereka beriman. Kalau orang yang iman sudah pasti mereka Islam. Katah boten tiang sing KTP ini Islam tapi boten salat, katah boten. Teng mriki enten apa boten? Boten niku nggih arti banyak nggih. Boten beda napa? Boten enten insyaallah. Amsu amal syuhada yang dulu pernah Parniki teng Indonesia, Allahu Akbar, kok boten labbaik Allah melih, berarti lali gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan iman selalu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, iman itu kata para ulama syarat unsurnya 3.
Syarat pertama atau iqraru bil lisan, harus diucapkan saking budi lisan. Atau ucapan yang sering kita dengar, asyhadu alla ilaha illallah. Adzan diulang terus, sholat diulang terus, agar kita kembali bahwa ngerti syahadat kita yang pertama hanya bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman cukup boten kalau cuma di lisan, Bu, Pak. Boten, harus yang kedua ada unsurnya. Nopo? Wa tasdiqun bil qalbi. Harus diyakini saking budi hati. Tasdik itu dari kata siddiq. Makanya ada sahabat yang disebut Abu Bakar As-Siddiq. Makanya jenengan boten sah sombong-sombong. Penak ya urip zaman Nabi, nek gawe salah langsung ada Nabi yang ngingetke. Cobi kalau kula tanglet Bapak Ibu, jenengan hidup di zaman Nabi, kira-kira dadi Abu Bakar nopo Abu Jahal? Abu-abu ini yang bahaya gitu ya. Jadi Allah sudah tentukan hidup kita itu sesuai zamannya. Kalau dulu kenapa para sahabat-sahabat mulia mereka dipilih oleh Allah menjadi para sahabat? Karena mereka imannya sangat kokoh mencintai baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu bapak Abu Bakar, kenapa kok disebut As-Siddiq? Satu waktu Bapak Ibu, Abu Bakar itu didatangi oleh orang kafir Quraisy. Mereka berkata, "Ya Abu Bakar, kalau dulu kami katakan bahwa Muhammad itu gila." Gila niku napa? Majnun. Ngoten nggih? Ya, dulu kami nggak bawa bukti, tapi hari ini kata orang kafir Quraisy saat itu, kami bawakan bukti bahwa Muhammad itu benar-benar apa? Gila, kata orang kafir Quraisy. Apa kata Abu Bakar? Apa yang engkau dapati dari bukti itu? Ternyata kata orang kafir Quraisy, semalam Rasulullah Muhammad, nggak pakai Rasulullah, kata orang kafir Quraisy ya, dari Masjidil Haram ke pundi? Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima nopo? Wahyu, langsung sholat Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amal, tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, yang tidak pernah boleh kita tinggalkan adalah sholat. Gak bisa berdiri, sakit napa? Faqaidan, dengan duduk. Kalau gak bisa duduk, dengan berbaring. Gak bisa baring dengan kedipan mata gitu ya. Gak bisa dengan kedipan mata sholat gitu ya. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kok ada orang Allah berikan nikmat mata masih dua, telinga masih dua, sehat, alhamdulillah. Kok gak mau ke masjid? Itu sebenarnya rasa syukurnya itu di mana? Makanya kalau saya ditanya, kerjaanmu nopo mas? Saya jawab, kerjaan saya satu yang paling utama. Nopo? Ngenteni waktu sholat gitu ya. Yang lain itu apa? Samben gitu ya. Makanya ibu bapak, kalau buka di dalam surah Al-Qasas, surat nopo? Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Kalau tanglet boleh boten minta dunia sama Allah. Nyuwun sugih angsal boten? Boleh. Minta dilapangkan rizkinya boleh boten? Boleh. Tapi silahkan kalau minta sesuatu kepada Allah diberikan alasan yang positif. Contoh,
Ya Allah, hamba mohon ya Allah diberikan kelimpahan rizki, agar rizki yang Engkau karuniakan kepada hamba dapat hamba sodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu alasan yang baik, Pak. Kalau pengen mobil, boleh mboten minta mobil? Boleh, tapi berikan alasan yang baik. Mobil itu kita gunakan untuk yang baik-baik, insya Allah. Masya Allah, untuk ngampiri anggota gen pengajian bareng ya, gitu ya. Ini kan Masya Allah, Bu, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala yang kita butuhkan, bukan segala yang kita inginkan. Surat Al-Qasas ayat 77 tadi, Pak. Yang pertama, orientasi kita itu dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua, apa di ayat yang ke-77? Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi ojo lali dengan kehidupan dunia kita. Karena Bapak Ibu, dunia itu adalah jembatan kita menuju kampung akhirat kita. Jenengan sugih, tapi sugihnya bisa nganter kepada kebaikan bekal yang Anda bawa. Itu ya Allah, Masya Allah, itu jadi jembatan jenengan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau tanglet Pak Bu, purun boten mlebet surga. Purun banget, Masya Allah. Tapi mlebet surga syaratnya cuma satu. Syarat yang pertama, apa yang pertama? Kudu mati dulu. Siap? Gitu ya. Saya tanya di mana-mana belum ada yang jawab siap. Kenapa? Karena bekal yang kita bawa belum jelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek dosa kita pun kena dicatat dereng sampun. Tapi kalau pahala kita sudah jelas diterima dereng, belum tentu gitu ya. Ya bisa diterima Pak, cuman kadang-kadang keikhlasan kita diuji gitu ya. Sekarang ikhlas, besok belum tentu. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau jenengan pulang ke kampung halaman ketemu ibu bapak lama tak jumpa, seneng boten? Seneng, apalagi bawa prestasi yang luar biasa, bekal yang luar biasa, seneng ketemu keluarga. Tapi ngapunten, kalau orang dikenal track recordnya itu dalam kehidupan, pernah mencuri, pernah bunuh orang, mau balik ke kampung halaman isin boten? Gitu ya, isin banget. Sama dosa yang kita lakukan itu adalah aib-aib yang hari ini sedang Allah tutupi kepada kita. Maka waktu hidupnya kita hari ini di dunia, monggo sarang-sarang kita gunakan untuk bertaubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sebanyak apapun, kaidahnya gini Bu, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah kalau ngampuni seseorang gamel napa boten? Pol gamel banget. Kalau Allah mau ngadab seseorang gamel napa boten? Turah banget. Saya sebutkan satu kisah Bu. Pernah dengar kisahnya seorang, mohon maaf, pezina yang ngerti seekor anjing? Pernah? Baik, pernah dengar Bu? Bapak? Pernah ya? Ada seorang pezina ngerti seekor anjing dalam kondisi apa? Haus. Kemudian dia turun ke sendang airnya. Kalau kita hari ini ambil air itu dengan terumpah sendalnya, tiba-tiba air yang diambil itu disuapkan kepada seekor apa? Anjing. Karena iba, ikhlas memberikan, akhirnya Allah berterima kasih kepada wanita ini. Syakarallahu laha wa ghafarat dambaha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih, Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan Allah masukkan wanita ini ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ampun ngeten, nek ku tak zina sik, bar ku tak ngeki wedang karo anjing gitu ya. Jangan, ini dalilnya bukan gitu, tapi ini menunjukkan Allah menghargai setiap amalan yang dikerjakan oleh setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bahkan ada seorang yang salih luar biasa di zaman para sahabat. Namanya siapa? Rajal bin Unfuah gitu ya. Rajal bin Unfuah, pernah dengar badan? Belum, baru kali ini ya. Rajal bin Unfuah itu seorang sahabat salih, Bapak Ibu. Di zaman Abu Bakar dikirim kepada Musailamah Al-Kadzab. Pernah dengar kalau ini? Musailamah seorang nabi palsu. Musailamah sinten? Al-Kadzab. Disebut Al-Kadzab itu karena pendusta. Makanya disebut Musailamah Al-Kadzab. Makanya jangan jadi Musailamah berikutnya nggih. Napa meneh penteng haji kok dados Musailamah meleh niku kebangetan gitu ya. Indonesia ini paling banyak mencetak nabi palsu nggih mboten? Ya Allah, kemarin Bu, Pak, kalau kita baca artikel beberapa berita itu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat ada agama baru namanya Jasun. Pernah dengar? Jawa Sunda. Kira-kira nabinya sinten niku? Nabinya namanya Tugimin. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ini beneran Bu. Ya Allah, namanya sinten? Itu ditangkap kepolisian, di penjara karena apa? Sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah. Yang kedua, ada seorang wanita namanya Lia. Ya dengar? Lia sinten? Eden gitu ya. Lia Eden. Akhirnya dipanggil Lia Edian gitu ya. Ngaku dirinya sebagai malaikat Jibril. Ya Allah. Gitu ya. Ngaku dirinya sebagai malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Masya Allah, sesat dan menyesatkan. Jadi luar biasa nih. Kepolisian kita di Indonesia yang ditangkap bukan cuma bandar narkoba, tapi gitu ya, orang-orang yang ngaku jadi malaikat Jibril gitu ya. Yang bahaya malah kalau orang yang ngaku malaikat Israel gitu ya. Terus nek ditangkap terus ngarep dadi malaikat Israel sinten gitu ya. Makanya itu sudah pasti sesat dan menyesatkan. Nabi kita yang terakhir adalah siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Abu Bakar tadi Bapak Ibu. Akhirnya Abu Bakar dengan keimanannya dia berkata, kalau yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah siapa? Rasulullah, maka saya adalah orang yang pertama akan mempercayai apa yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bapak Ibu, Abu Bakar di saat itu juga ngomong, apa yang engkau dapati dari Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang kafir, kemarin Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Logis gak? Kata Abu Bakar, saya percaya. Loh, Abu Bakar, bukankah engkau tahu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku dari Mekah menuju Bundi? Masjidil Aqsa, Palestina. Tidak, Masya Allah. Akhirnya kata Abu Bakar, saya percaya gitu ya. Oh ini dia gitu ya. Podo edane kata siapa? Orang kafir Quraisy. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya kembali, tahu gak jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tahu kata Abu Bakar. Berapa jaraknya? Sekitar 30 hari perjalanan darat. Luar biasa gitu ya. Nek zaman saiki WA-an gitu ya. Kamil Bu. Cuman hati-hati anak-anak kita hari ini. Saya bersyukur Amal Syuhada punya kegiatan rutin ngaji semacam ini. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin Bapak Ibu yang paling ngeri saya baca berita.
anak hari ini yang jadi korban LGBT, tahu LGBT? Lesbian, gay, transgender, dan free sex gitu ya. Waliyadubillah, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan gitu ya. Bener nopo boten ngoten niku? Ya, nggak bener Bu. Akhirnya ada anak kecil tanya kepada ibunya, ini penting. Jadi pendidikan seorang ibu maupun bapak interaksi kepada anaknya ini penting luar biasa. Seorang anak tanya gini Pak Bu, pernah dengar kaum Sodom? Pernah dengar ya? Kaumnya Nabi siapa Bu? Pak? Nabi Lut ya, yang suka sesama jenis. Makanya dipakai hari ini sebut apa namanya? Mohon maaf nih, seorang laki-laki yang melakukan penyimpangan seksual disebut peristiwa Sodom gitu ya. Akhirnya seorang anak tanya kepada ibunya, "Mah, sebenarnya," kata itu tadi ya, "apa sih, Mak?" Waalaikumsalam warahmatullahi gitu ya. Kata ibunya langsung mengalihkan ke pembicaraan yang lain. Kula tanglet. Anak ini masih tanda tanya besar banget. Nggih. Akhirnya dia tanya kepada orang lain, dijawab oleh orang lain itu, "Mas, kalau aku secara teori gak ngerti, tapi kalau secara praktek tak prakteknya sekarang Mas." Astagfirullahaladzim. Akhirnya jadi nopo korban LGBT, dan ketika gede waliyadzubillah malah jadi pelaku untuk melakukan kejahatannya kepada orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syarat yang pertama iman tadi apa Bu? Pak? Harus diucapkan dari lisan. Yang kedua, iman harus wa tasdiqun bil qalbi, diyakini dari hati. Yang ketiga, ini paling penting. Iman itu butuh pembuktian. Apa pembuktian iman itu? Yang ketiga, perbuatan amal salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, amal salih itu minimal syahadat kita di rukun Islam ada 5 termasuk syahadat. Yang pertama jelas kita ucapkan. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa? Zakat nama puasa dulu. Zakat nama puasa dulu. Ya, sama aja Bu sebenarnya. Kalau sejak TK puasa dulu ya. Kalau sebenarnya lafadz hadis Arba'in An-Nawawi yang benar itu apa dulu? Zakat dulu. Makanya Imam Ibnu Mas'ud beliau mengelompokkan, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kalau Ibnu Mas'ud itu beliau mengklasifikasi 3 amalan yang tidak akan diterima kecuali amalan berikutnya menyertai. Yang pertama, salat tidak akan diterima sebelum kita membayar apa? Zakat. Makanya di Quran aqimus shalah wa atuz zakat, gitu ya. Tapi untuk zakat bagi mereka yang mampu. Kemudian yang berikutnya, taat kita kepada Allah gak mungkin sampai sebelum kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayatnya dalam Al-Quran, atiullah wa atiur Rasul. Kita gak mungkin taat sama Allah sebelum mengikuti baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, syukur kita kepada Allah gak bakal pernah kita disebut hamba yang bersyukur sebelum yang ketiga apa? Syukurnya kita kepada kedua orang tua kita. Di dalam surat Al-Luqman itu ya, Masya Allah. Makanya kita harus taat kepada Allah dengan mengikuti sunnah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seberapa cinta para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar Julaibib? Pernah Pak Bu? Baru kali ini? Pernah dengar Julaibib? Siapa itu Bu? Bapak? Julaibib, seorang sahabat, ngapunten. Kalau dari sisi pandangan mata manusia, orangnya pendek. Yang kedua, orangnya apa? Kurus. Yang ketiga, orangnya itu ngapunten,
Jeleknya itu nggak cuma 1-2 orang yang manggil, Bu. Ijma semua orang gitu ya. Makanya sampai orang Madinah sebelum masuk Islam menempatkan tanda kesialan dengan menyebut nama siapa? Julaibib. Naudzubillah, semua naudzubillah gitu ya. Nah, sekolah sing rajin gen ojo koyo siapa? Julaibib. Mungkin zaman itu kayak gitu ya. Sing sregep belajar ben jadi orang pinter agar tidak seperti siapa? Julaibib. Ada orang hajatan didatangi seseorang yang orang itu salah satunya Julaibib, maka jangan-jangan hajatan kita tidak berkah, kata orang Madinah jahiliyah saat itu. Masya Allah. Akhirnya ketika masuk Islam, seorang Julaibib yang tidak dikenal keluarganya siapa gitu ya, gak terkenal di antara manusia, terkotang-katung, gak punya tempat tinggal. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah tidak melihat dari ras manakah mereka berasal, dari keluarga siapakah mereka berasal. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Surat nomor Al-Hujurat ayat berapa? 13 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, ayat ini coba direnungi baik-baik Bapak Ibu. Kata Allah, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Berpasang-pasangan itu laki-laki sama perempuan. Gak ada laki-laki senang laki-laki itu namanya fitrah, gak ada. Wong laki-laki kalau senang laki-laki itu namanya penyimpangan dalam fitrah yang Allah sudah berikan kepadanya. Maka hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini gitu ya. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk itu bahaya gitu ya. Yang merusak generasi ke depan. Makanya yang merusak pertama kali oleh peradaban dari barat kepada Islam, salah satu yang dirusak itu apa? Wanitanya. Rusak wanitanya, maka generasi yang dilahirkan juga ikut rusak gitu ya. Kalau wanitanya baik, insya Allah generasi yang dilahirkan juga baik. Bapak Ibu kalau tanglet Bu, jenengan Bu gitu ya, lebih milih Ibunda Khadijah dari sebagai istri Nabi atau versi Ibunda Aisyah? Aisyah napa Khadijah? Bapak Khadijah. Berarti jenengan kayaknya karakter nyukai orang yang lebih tua Pak. Waduh canda Pak. Gitu ya. Bapak Ibu, 4 sayyidatun nisa ahlil jannah, 4 orang wanita pimpinannya penduduk surga. Yang pertama siapa? Ya, sebelum Khadijah ada zamannya Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa ada zamannya siapa? Ya deng, bener deng ya, Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa ada Fir'aun. Fir'aun istrinya siapa? Asiyah nama Aisyah? Asiyah gitu ya. Aisyah saya tanya, solih gak? Solihah gitu. Baik, Asiyah suaminya solih napa boten? Elek napa boten? Polaleknya gitu ya. Ngaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah sebutkan Ibunda Asiyah gitu ya, untuk menjadi salah satu wanita terbaik di surga, suaminya baik gak? Gitu ya, enggak. Berarti suami yang soleh penting buatan Bu? Nah penting gitu ya. Yang kedua, coba jangan kan jangan penting, saya tanya. Baik, Ibunda Maryam, ibunya Nabiullah siapa? Isa, gitu ya. Punya suami buatan?
Gitu ya. Baik. Berarti penting banget punya suami yang saleh. Penting gitu ya. Karena masih ada 2 orang wanita yang Allah sebutkan sebagai pemimpin di jannah. 1 Ibunda Khadijah, yang kedua adalah anak Rasulullah. Siapa namanya? Fatimah radhiyallahu anha. Masya Allah. 4 wanita yang mulia dalam Islam, gitu ya. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah memuliakan diri kita. Kalau sudah kita muliakan diri kita di sisi Allah, Allah yang akan muliakan keturunan-keturunan kita. Kalau anak, mohon maaf nih, saya kemarin ditanya, Mas, kalau ada anak hasil zina, apakah disebut anak haram? Saya tanya, Bu, apa ada anak yang disebut anak haram? Gak ada. Yang ada yang haram, yang memperbuat zina. Siapa berarti yang haram? Perbuatan ayah dan ayahnya gak ada gitu ya. Baik, soalnya anak zina itu, mohon maaf ya, anak yang dilahirkan karena hasil zina itu tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Nasabnya kepada siapa? Ibunya. Makanya nggak boleh. Hari ini kadang-kadang digeneralisir gitu. Mohon maaf, anak pertama disebabkan hasil zina sebelum nikah, kemudian nikah, sah nikahnya gitu ya. Anak kedua benar dari jalur ayahnya, sudah sah. Ada dari 2 orang pasangan suami istri. Meskipun sah, anak perempuan di anak yang pertama tidak boleh disambungkan nasabnya kepada ayahnya. Lah terus yang nikah ke sinten? Wali hakim. Gak boleh seenaknya. Ayahnya tetap jadi walinya. Demi Allah, nikahnya tidak sah. Ngeri, luar biasa. Generasi kita dihancurkan, Pak. Coba kalau tanglet, kalau sudah naudzubillah terjadi yang tidak kita inginkan, orang zina, yang sedih laki-laki nopo yang perempuan? Perempuan apa laki-laki? Gitu ya. Gak ada Pak Bu ya, laki-laki yang nangis setelah berbuat zina. Apa Mas? Nangis Mas? Kenapa? Aku ternodai. Gak ada. Semua yang nangis, yang dikecewakan selalu siapa? Perempuan. Makanya perempuan dalam Islam itu nilainya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hamil, yang hamil laki-laki apa perempuan? Laki-laki ngapunten Bu, segede-gede perutnya gitu ya, tetap tidak mungkin punya kandungan. Makanya kalau hari ini ada apa? AI, tahu AI? AI itu loh Bu ya, yang di internet jenengan buatkan naskah, misalkan undangan, klik dibuatkan Bu di Google gitu ya, buka chat GPT AI, itu jenengan minta sebutkan apapun, disebutkan dari big data yang dimiliki AI. Itu kalau hari ini Bu, anak-anak jenengan, anak-anak kita gitu ya, itu kalau cuma ngandalkan kecerdasan, kalah sama robot beberapa tahun ke depan. Yang gak bisa dimiliki robot satu hal, apa? Kolbu, hati, yang di sana ada moral gitu ada etika, ada empati di sana. Bagaimana empati itu tumbuh ketika melihat kedua orang tuanya sudah sepuh gitu ya, yang itu tidak bisa dimiliki oleh seorang gitu ya, oleh robot. Makanya hari ini pendidikan yang paling utama, pendidikan kolbu dalam apa? Diri anak-anak kita nantinya. Itu yang paling penting. Kalau cuma kecerdasan kita nanti kalah Pak gitu ya, dengan robot-robot yang diciptakan di masa mendatang. Kita kembali ke Julaibib bentar nih. Sampai jam itu nih. Sangat kesel, siap gitu ya. Baik, Masya Allah. Julaibib, kita kembali ke Julaibib. Ibu-ibu kadang-kadang gini ya, lihat anak-anak kita yang sudah mulai agak dewasa gitu ya. Bapak-bapak juga sami. Pak Bu, kalau jenengan sudah ngerasa anak jenengan sudah dewasa, daripada jatuh ke hal yang tidak Allah ridhoi, misalkan naudzubillah perzinahan, pacaran dan sebagainya, lebih baik Anda jadi panitia untuk anak-anak Anda. Jangan cuma jadi apa? Juri.
Perhatikan, Rasulullah ketika lihat Julaibib kan akhirnya masuk Islam, Pak. Yang sebelumnya terkutang-katung, akhirnya bersama Islam jadi ahlu suffah. Orang yang belajar bersama Nabi, tidurnya di pelataran Masjid Nabawi. Salah satunya siapa? Julaibib, gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Halla tatazawwaj ya Julaibib. Apakah engkau ini gak mau nikah? Gitu loh bahasa hari ini ya banyak. Tapi ampun ngecroi. Lah kowe kapan? Jangan. Gitu ya. Cobi mungkin jenengan gur tekok ngoten mawon, tur boten maringi solusi, boten dadi panitia. Nek ada orang yang meninggal jenengan dibalik iki. Lah jenengan kapan dah? Gitu ya. Jadi jangan cuma ngecroi, tapi berikan solusi. Ajarkan anak-anak kita hari ini itu apa? Tanggung jawab, gitu loh. Jangan sampai anak-anak kita itu, Pak, cuma ya, setan gepeng toh, gitu ya. Soalnya memang bahaya, responsif ya HP itu. Klik respon. Akhirnya kali jenengan lebih nurut HP nopo kali jenengan? HP-nya, gitu ya. Klik respon. Makanya saya sangat sarankan, ibu bapak jadilah permainan terbaik anak-anak Anda. Contohnya gimana? Anak main bola daripada main game gadget HP, lebih baik main bola secara langsung. Itu psikologi anak dan orang tuanya lebih kebangun daripada cuma dari apa? HP ya, gitu loh. Apalagi sekarang peperangan itu gak bentuk blas, dir tembak-tembakan. Mentalnya itu mental HP. Kalau sudah terjadi di dunia langsung, ngeri Bu. Dua kemungkinan, dia bisa niru apa yang dia lihat dari HP-nya, atau yang kedua apa? Yang kedua, dia mentalnya itu cuma mental yang terbangun dari HP, ketemu beneran. Misalkan terjadi kezaliman kepada dirinya, gak bisa apa-apa, Pak. Mentalnya cuma mental apa? Gitu ya, tembe. Waliyadzubillah. Dan ini penelitian hari ini, Bu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Julaibib, namanya orang beriman itu ya, Rasulullah nawari kira-kira langsung diterima mboten, Pak? Apakah kamu gak mau nikah? Kata Rasulullah, jawab Julaibib apa? Nah gitu loh. Tahu ya Pak ya? Sadar diri gitu ya. Berkecil hati, gak punya tempat tinggal. Masya Allah. Kata Julaibib, gak mau ya Rasulullah. Gitu ya. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah datang menyengaja yang kedua. Kalau yang pertama tadi gak sengaja. Yang kedua, Rasulullah cari aina Julaibib, di mana Julaibib berada. Masya Allah. Kemudian ketemu oleh Julaibib, kata Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Hal tatazawwaj ya Julaibib, apakah engkau tidak mau apa? Nikah Thomas, bahasa kita kayak gitu ya. Kata Julaibib, Masya Allah, waman yatazawwaj ala Julaibib fid dunya ya Rasulullah. Apakah ada orang yang mau apa? Nikah bersama Julaibib di dunia ini? Kata Rasulullah SAW, orang itu kalau sudah beriman, mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal gak Bu guys? Surat Abasa? Hafal Pak? Juz 30, surat kepinten niku. Ketiga ya. Itu nomor suratnya surat yang ke-80 Pak. Kalau An-Naba itu kan surat yang ke-78, An-Nazi'at itu surat yang ke-79, Abasa surat yang ke apa? 80 loh Pak, tinggal turun gitu ya. Abasa artinya apa? Nama Pak? Ya Masya Allah, berarti suka baca-baca artinya di dalam Quran itu ya Pak ya. Abasa itu artinya bermuka masam. Kenapa kok disebut bermuka masam? Karena ayat itu turun ketika ada seorang yang buta di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah abasa wa tawalla. Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Rasulullah berpaling dari orang buta. Kalau orang buta ini dipalingi dari Rasulullah, kira-kira tahu nggak orang buta ini kalau Rasulullah memalingkan wajah beliau? Tapi Allah masih mengingatkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anda tahu Bapak Ibu bahwa Nabi itu ketika sedang dakwah bersama orang-orang pemuka dari kabilah apa? Orang-orang pemuka kafir Quraisy saat itu, gitu ya. Kemudian ketika Rasulullah telah berdakwah, datang Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah masih fokus dakwah kepada orang yang belum beriman. Tapi Allah ingatkan, karena orang yang buta ini anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mungkin memang buta, tapi yang buta jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun orang beriman, senilai apapun pandangan manusia menilai dia, tetap nilainya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam taraf strata sosial itu gak bernilai. Makanya kalau jenengan dulu haji Pak, Bu, kira-kira yang dipakai, Pak, kalau ibu-ibu gak ada masalah nih, kalau bapak-bapak lah Pak, yang dipakai berapa kain Pak kalau tawaf itu Pak? Cuma 2. Boleh pakai daleman boten? Boleh boten? Nek pakai sah boten batal, tapi kena dam gitu ya. Masya Allah, makanya nggak boleh Pak, gitu ya. Itu menunjukkan Allah pengen tampakkan satu tempat di depan Masjidil Haram adalah orang yang derajatnya semua sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jabatan dunia kita, tinggalkan harta yang banyak kita di dunia, tinggalkan seluruh apa yang kita miliki, semua kita sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebentar lagi Pak ya, saya tutup cerita Julaibib ini. Akhirnya Julaibib ini masih menolak Pak dengan jawabannya yang tadi. Wa man yatazawwaj ala Julaibib fi dunya ya Rasulullah. Apakah ada orang yang mau nikah sama Julaibib di dunia ini? Kata Julaibib, saking apa ya namanya ya, saking mindernya gitu ya. Akhirnya Julaibib, Bapak Ibu, pulang ke rumah dengan jawaban menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Julaibib nggak bisa tidur saat itu juga. Julaibib terbayang-bayang jawabannya yang menolak apa yang dikatakan Rasulullah. Akhirnya di hari yang ketiga, apakah Rasulullah bosan? Tidak. Rasulullah tetap berkata, hal tatazawwaj, hal la tatazawwaj ya Julaibib. Kata Julaibib, bismillah, siap ya Rasulullah, gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah saat itu juga digandeng tangan Julaibib, bertemu seorang wanita yang cerdas, putih, wayu. Ayunya itu ijma Pak, Bu, disepakati semua orang gitu loh. Kalau cantiknya bukan relatif lagi, tapi ijma, sepakat semuanya gitu ya. Memang gitu ya, ijma lelaki. Cantik itu memang relatif gitu ya, walaupun jelek itu mutlak gitu ya. Baik, cuma nanti di surga ibu bapak gak ada orang yang jelek, semuanya cakep, apalagi ibu-ibu yang salihah ini. Nanti di surga Bu, jenengan itu jadi para pemimpinnya bidadari surga. Masya Allah. Dunia mata bapak nggak boleh batin Pak. Bojoku koyo ngono nanti Allah cakepkan gitu ya. Nggak boleh bilang gitu. Nanti Allah yang cakepkan. Makanya nggak ada orang jelek masuk surga. Waduh, kita ini merasa kecil hati ya? Enggak. Maksudnya nanti kita masuk surga akan Allah jadikan kita cakep sesuai takaran cakepnya yang Allah berikan kepada kita semuanya nantinya. Enggak ada orang tua juga Makanya ada orang tua yang minta didoakan masuk surga. Kata Rasulullah kan langsung, Nek, nggak ada Nek orang tua yang masuk surga gitu ya. Akhirnya nenek ini kan sedih luar biasa, nangis luar biasa sejadi-jadinya gitu ya. Akhirnya dipanggil lagi, Tal gitu ya, kemari wahai engkau nenek gitu ya. Karena nanti di surga nggak ada yang usianya usia nenek, semuanya usia muda, ganteng, yang perempuan juga cantik-cantik luar biasa. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, akhirnya Julaibib
dibersamai oleh Rasulullah mengetuk pintu rumah salah seorang pemuka di Madinah. Ketika diketuk, bapak ini senang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk ya Rasulullah? Bagaimana kabar engkau ya Rasulullah? Tambah bahagia bapak ibu ya. Apa keinginan yang engkau inginkan? Kau mau datang kemari? Kalau bahasa hari ini presiden datang bu. Senang buatan jenengan didatangi presiden. Ya, saya tahu jawabannya apa gitu ya. Ya. Kalau yang senang itu ya, Masya Allah, katakanlah ya orang nomor satunya Indonesia gitu ya, datang ke rumah kita dodoki, katakanlah senang gitu ya. Sama Rasulullah datang senangnya bukan main. Apa hajat yang engkau inginkan ya Rasulullah? Aku pengen melamar anakmu gitu ya. Masya Allah. Melamar ya Rasulullah, engkau memberikan kemuliaan di atas kemuliaan kepada keluarga kami. Pas ya Rasulullah. Loh kenapa kok pas? Karena gitu ya, kami telah menolak sekian laki-laki, saking cantiknya wanita ini, yang kami tolak untuk menikah kepada anak kami karena kami belum merasa cocok. Ternyata justru engkau yang datang melamar anak kami. Kata Rasulullah, mohon maaf, saya tidak melamar untuk diri saya, tapi saya melamar untuk Julaibib. Bapaknya kaget bu. Julaibib gitu ya. Bahasa orang itu sialnya Madinah mungkin. Waliyadzubillah di masa jahiliyah dulu ya. Semua kaget. Wes miskin. Nggak mau boleh mau. Gitu ya. Sekali lagi ini kita menunjukkan dalam takaran pandangan manusia saat itu ya, orang-orang jahiliyah saat itu, dan disematkan nilai kesialan gitu ya. Ternyata Masya Allah setelah Islam langsung bersamai Rasulullah, didatangi seorang wanita yang sangat cantik. Akhirnya kata bapak ini, mohon ditunggu dulu ya Rasulullah, saya diskusi dulu masuk ke dalam rumah kepada istri. Istrinya ditanya, Rasulullah datang bu. Masya Allah Rasulullah, mau apa pak? Mau ngelamar anak kita. Yes itu ya ibunya. Tapi bukan kepada Rasulullah, anak kita akan dilamar, tapi kepada Julaibib. Ibunya saya kaget. Wah Julaibib gitu ya. Kalau ibu kan kaget ya, histeris gitu ya. Akhirnya anaknya sendiri yang keluar. Masya Allah, anak ini keluar dan bertanya kepada kedua orang tuanya, wahai ayah, wahai bunda, apa yang sedang kalian diskusikan? Saya dengar sedang mendiskusikan tentang lamaran yang disampaikan Rasulullah. Mengapa? Apa yang gerangan membuat bapak ibu histeris mendengarkan kabar ini? Karena engkau akan dinikahkan dengan Julaibib. Apa anak ini histeris? Enggak, anak ini biasa saja. Oh Julaibib, tahu kan Julaibib? Bapaknya masih ngegas gitu ya. Anaknya masih biasa saja. Orang beriman itu enggak kagetan gitu biasa wae gitu ya. Akhirnya perempuan ini bertanya, bagaimana keputusan ayah dan bunda? Yo jangan, Julaibib lah di rumah gitu ya. Keluarganya jelas gitu ya. Masya Allah. Akhirnya kata wanita ini, mohon maaf bapak ibu, mohon diizinkan saya untuk berbeda pendapat dengan bapak ibu hari ini. Akhirnya wanita ini membacakan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab. Masya Allah, ini ayat luar biasa sekali bu. Kalau nggak salah ayat yang ke-36. Baik, kita buka dulu, mudah-mudahan tidak salah ya. Surah, oh ya betul ya. Surah Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-30 berapa tadi? 6. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu amran." Dan tidaklah disebut orang beriman laki-laki dan perempuan ketika Allah sudah menetapkan suatu urusan, kemudian mereka ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, punya pilihan lain selain yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul saat itu masih hidup. Akhirnya jawaban wanita ini, saya tidak lihat apa yang dibawa Rasul, tapi yang saya lihat siapa yang membawa. Siapa yang membawa tadi? Rasulullah. Akhirnya mereka berdua dinikahkan. Ternyata bapak ibu baru sehari malam pertama mereka berkumpul gitu ya, Julaibib dengan istrinya, ternyata sudah ada panggilan apa? Perang, jihad gitu ya. Julaibib, mohon maaf, belum sempat mandi
janabah langsung menyambut peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Julaibib apa? Meninggal dunia dalam kondisi belum mandi janabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang kalau belum mandi janabah boleh sholat boten? Sholat dosa gitu ya, karena masih dalam kondisi junub gitu ya. Makanya harus mandi dulu. Ini penting pendidikan untuk anak-anak jenengan yang sudah balik hari ini. Kalau sudah dikira mimpi basah dah, belum boleh sholat kecuali mandi janabah dulu. Mandi janabah gak harus samponan. Sekali lagi ya, mandi janabah cuma 2 rukunnya. 1 niat gitu ya. Niat gak harus bahasa Arab, bisa juga bahasa Jawa boleh. Tapi niat itu tempatnya di mana? Hati. Kalau bahasa Arab ya nawaitul husna li raf'il hadasil akbari dan seterusnya itu ya, lillahi ta'ala itu. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah hamba niat mandi besar janabah membersihkan segala hadas yang besar. Sah. Tapi dalam apa? Hati. Yang kedua rukunnya mengguyur seluruh tubuh. Jadi jenengan renang nih kok Bapak Ibu napa teng WC ini sing ketok rada ombo. Ya niat bar niku nyemplung biur bar. Niku sudah sah mandi besar janabah. Bisa dipahami nggih? Sederhana, gak usah dipersulit dalam urusan dini ini. Cuman kalau pengen rinci ya dibuka kitab-kitab fikihnya para ulama, rinci bisa didapatkan. Kalau paling minimalnya 2 tadi. Niat, yang kedua apa? Mengguyur ke seluruh tubuh. Tapi sebelumnya harus dibersihkan dulu sisa-sisa hadas besarnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kisah yang Masya Allah akhirnya kalau saya dapati istri Julaibib ini tidak mau menikah lagi kecuali nanti pengen berjuang di surga bersama siapa? Julaibib. Masya Allah, keluarga satu-satunya di dunia yang nanti bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu itu para ummahat, para ibu-ibu janda yang istri-istri para sahabat, mereka nggak mau menikah ketika sudah sangat saking sayangnya kepada apa? Suami-suami salihnya. Ada yang mau menikah boleh, tapi Anda harus lebih solih dibandingkan suami saya dahulu gitu ya. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu ketika pasca mereka sudah meninggal dunia. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, barangkali ini sedikit yang kami sampaikan. Sticknya sudah datang gitu ya. Nanti dah bledrak gitu ya. Baik, pripun bapak? Oh iya. Ya, Masya Allah. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sejenak kita berdoa dulu ya, untuk saudara-saudara kita, mendoakan saudara kita tanpa diketahui, tanpa diminta. Itu untuk orang yang kita doakan, doa yang istijabah, bahkan langsung diaminkan para malaikat. Kalau jangan ada orang yang jualan di pinggir jalan, ya Allah sukseskan usahanya. Amin kata malaikat, walaka misluh, dan untukmu juga. Kita doakan kesehatan kepada orang lain, insya Allah orang lain yang kita doakan langsung diamini malaikat dan didoakan balik untuk kita semuanya. Baik, ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.